Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adad man shalla alaih. Anak-anakku semua dan para jemaah, kita lanjutkan thalabul ilmi kita, anak-anakku semua, yaitu anak-anakku semua, kali ini kita akan membicarakan tentang babus shalah, babnya salat, tentang ilmunya salat, yang mana anak-anakku semua di zaman akhir sekarang ini banyak dari anak-anak muda yang nggak ngerti ilmunya sholat. Bahkan kadang-kadang yang tua pun terkadang lupa tentang ilmunya sholat. Bagaimanakah yang dimaksud di dalam hadis baginda Rasul, "Shallu kama ra'aitumuni usolli"? Di dalam hadis baginda Rasul, "Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat diriku salat." Nah, ini anak-anakku semua harus diilmuni, dan ilmunya sangat panjang. Insyaallah mungkin beberapa pertemuan tentang ilmunya salat, karena apabila nggak ngerti ilmunya sangat mengerikan. Sangat mengerikan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih. Anak-anakku semua, yang pertama anak-anakku semua adalah di dalam hadis ada pencuri salat. Salat niku bisa dicuri, anak-anakku semua. Maka di dalam hadis baginda Rasul, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aswa'un nas sariqatan ladzi yasriqu min salatihi. Qalu ya Rasulullah, wa kaifa yasriqu min salatihi? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yutimmu ruku'aha wa la sujudaha, aw qala la yuqimu sulbahu fi ruku' was sujud. Hadis riwayat Imam Ahmad. Anak-anakku semua dan para jemaah, dari Abi Qatadah, ia berkata bahwasanya baginda Rasul bersabda, seburuk-buruk manusia adalah manusia yang mencuri salatnya. Seburuk-buruk manusia adalah manusia yang mencuri salatnya. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasul, emang ada ya Rasul? Bagaimanakah manusia mencuri salatnya? Baginda Rasul bersabda, yang dimaksud mencuri salat niku adalah seseorang yang tidak sempurna rukuknya, tidak sempurna sujudnya, atau juga beliau bersabda, yaitu orang yang tidak lurus tulang belakangnya di dalam ruku dan sujud. Anak-anakku semua dan para jemaah, subhanallah. Jadi sholat di zaman akhir niki, kalau mengikut hadis sahih menika, banyak manusia yang mencuri sholatnya. Mencuri sholatnya. Bagaimana mencuri sholat? Yaitu tidak menyempurnakan rukuknya dan tidak menyempurnakan sujudnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih. Dan anak-anakku semua panjang hadis-hadisnya. Nanti bagaimanakah caranya sujud yang benar, bagaimanakah caranya rukuk yang benar, niku sesuai hadis semua. Terus bagaimana cara turun dari rukuk ke sujud menurut hadis niku bagaimana? Dan dijelaskan dengan jelas dan gamblang oleh baginda Rasul. Semoga kita semua dibimbing oleh Allah, amin. Sehingga sholat kita tahu ilmunya seperti sholat baginda Rasul, dan akhirnya nikmatnya luar biasa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih. Kemudian anak-anakku semua, ada sesuatu yang ngeri anak-anakku semua. Sesuatu yang ngeri niku adalah anak-anakku dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari,
ini ngerinya luar biasa. Jadi orang yang nggak tahu ilmunya sholat, kemudian sholatnya diawur saja. Diawur nih bahasa Indonesia ini apa diawur nih? Diawur, napa? Sekadarnya, asal-asalan. Nah, sholat asal-asalan. Ini hadis baginda Rasul menikah riwayat Imam Bukhari. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini baginda Rasul hadisnya dari Hudzaifah. Langsung qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Zaid bin Wahb qala ra'a Hudzaifah rajulan la yutimmu ar-ruku' was-sujud qala ma sallaita walau mutta ala ghairil fitrati allati fatarallah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zaid bin Wahab berkata, Hudzaifah melihat seseorang sholat namun tidak menyempurnakan rukuknya, tidak menyempurnakan sujudnya, maka dia berkata, kamu belum sholat. Seandainya kamu meninggal dunia pada waktu seperti ini, maka kamu meninggal dalam keadaan kafir, di luar fitrah, di luar agamanya Allah. Ini sampai dijelaskan oleh baginda Rasul, kamu termasuk di luar agama yang diturunkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, ngeri anak-anakku semua. Jadi apabila seseorang anak-anakku semua sholatnya asal-asalan, niku sama saja dia belum sholat. Anak-anakku semua belum sholat. Kemudian anak-anakku semua, nantinya kalau cukup waktunya ada pembahasan di dalam hadis baginda Rasul. Mungkin Yai melihat dari jauh, itu ada dari anak-anakku semua turun dari ruku, i'tidal, kemudian turun ke sujud. Itu ada anak-anakku semua yang salah. Di situ ada hadis baginda Rasul, jangan turun dari i'tidal ke sujud, jangan seperti unta sujud. Nah itu ada nanti, kalau nanti nggak cukup, lain waktu. Bagaimana unta sujud niku lututnya duluan, cekluk. Kenapa kok lututnya duluan? Nah unta niku kan nggak ada kaki, gitu. Nah di situ kalau kita tangannya duluan, baru lututnya, jangan lututnya dulu. Ada nanti pembahasan selanjutnya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih. Maka anak-anakku semua, ada pencuri salat, itu orang yang tidak menyempurnakan rukuknya. Anak-anakku semua, ini kita masuk anak-anakku semua kepada yang namanya sholat yang indah seperti yang dicontohkan oleh baginda Rasul. Ini di dalam hadis baginda Rasul yang lain, anak-anakku semua. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aswa'un nas sariqatan ladzi yasriku min salatihi. Qalu ya Rasulullah wa kaifa yasriku min salati? Qala la yutimmu ruku'aha wa la sujudaha.
Dawuhnya baginda Rasul, anak-anakku semua, niki dalam hadis yang lain, anak-anakku semua. Nggih, pencuri terjelek di dunia ini, jadi lebih jelek daripada pencuri ayam, lebih jelek dari pencuri uang rakyat, dan lebih jelek ini dari pencuri terjelek. Pencuri terjelek adalah manusia yang mencuri sesuatu dari sholatnya. Manusia yang mencuri sesuatu dari sholatnya. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana seseorang itu bisa mencuri sesuatu dari sholatnya? Lalu baginda bersabda, yaitu dia tidak menyempurnakan rukuknya dan dia tidak menyempurnakan sujudnya. Niku termasuk pencuri terjelek. Ya Allah, nggih, jadikanlah kami semua hamba-hambamu yang sholatnya sempurna. Amin. 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 Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih. Ini anak-anakku semua sholat, sholat yang disabdakan oleh baginda Rasul dalam hadisnya yang panjang. Idza qumta ila sholat fakabbir summa qra'ama tayassara ma'aka minal Qur'an summa rka' hatta tatma'inna raki'an summa rfa' hatta ta'tadilla qa'iman summa isjud hatta tatma'inna sajidan summa rfa' hatta tatma'inna jalisan summa fa'al dhalika fi salatika kullaha. Ini hadisnya panjang. Jika engkau berdiri hendak melakukan sholat, maka bertakbirlah, kemudian bacalah ayat Al-Quran yang mudah bagimu. Setelah itu rukuklah sampai engkau benar-benar rukuk dengan tumakninah. Ini terkadang anak-anakku dan para jamaah, terkadang rukuknya enggak lurus, anak-anakku semua. Kepalanya masih nongol, kurang turun kepalanya. Kalau kepalanya kurang turun, niku namanya pencuri sholat. Iktidal harus lurus berdiri, tidak boleh miring, kecuali orang tua yang memang boyoknya sakit, kecuali. Nah ini anak-anak muda masa boyoknya sakit, jadi kayak miring gitu, niku pencuri sholat. Jika engkau berdiri hendak melakukan sholat, maka bertakbirlah, kemudian bacalah ayat Al-Quran yang mudah bagimu. Setelah itu rukuklah sampai engkau benar-benar rukuk dengan tumakninah. Kemudian bangunlah sampai engkau tegak berdiri. Setelah itu sujudlah sampai engkau benar-benar sujud dengan tumakninah. Kemudian bangunlah sampai engkau benar-benar duduk dengan tumakninah. Lakukan itu dalam sholatmu seluruhnya. Tumakninah anak-anakku semua. Tumakninah niku napa? Diam sejenak. Diam sejenak. Diamnya lama boleh, minimal diam sejenak. Jadi tidak boleh nyut. Ini enggak boleh anak-anak. Itu nanti di dalam hadis dijelaskan dilarang oleh baginda Rasul. Niku namanya ayam jantan mematok. Cok. Niku hukumnya haram. Yai, saya terburu-buru Yai, karena ada presiden datang. Niku namanya pencuri sholat. Jadi pencuri sejelek-jeleknya pencuri, masya Allah.
Jadi berdiri tegak, kemudian ruku sempurna, berdiri dari ruku niku iktidal sempurna, jadi nggak boleh menceng kecuali orang tua niku pengecualian. Kemudian sujud. Nah, sujud niki terkadang ada dari anak-anakku semua seperti namanya sujudnya anjing. Disabdakan di dalam hadis itu ada dilarang sujudnya anjing. Sujudnya anjing itu bagaimana? Sikunya nempel, pelok itu langsung kepalanya. Itu namanya sujudnya anjing. Niku dilarang. Gitu. Nah itu kita bahas dulu secara global, nantinya kita perinci. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adad man shalla alaih. Jadi anak-anakku semua pernah di zaman dahulu, anak-anakku semua, baginda Rasul melihat ada sahabat salat. Sahabat salat terus tidak sempurna rukuknya, tidak sempurna sujudnya. Niku baginda Rasul dawuh, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, irji' fa shalli fa innaka lam tusalli. Nggih, kembalilah dan salatlah karena sesungguhnya engkau belum melakukan salat. Jadi anak-anakku semua, kalau orang itu sholatnya nggak sempurna, niku dihukumi lam tusolli, belum sholat. Jadi kalau belum sholat terus meninggal, niku meninggal dalam keadaan kafir. Na'udzubillahi min dzalik. Niku di hadis yang atas tadi anak-anakku semua. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adad man shalla alaih, sampai anak-anakku semua di dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atimur ruku' was sujud, sempurnakanlah ruku' kalian dan sujud kalian. Karena apabila tidak sempurna rukuknya, tidak sempurna sujudnya, niku lam tusolli, niku dia belum sholat. Na'udzubillahi min dzalik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adad man shalla alaih. Nah ini yang lebih ngeri lagi ini anak-anakku semua. Di dalam hadis baginda Rasul dawuh lagi. Jadi anak-anakku semua, ilmunya sholat niku harus ngonceki hadis ambrek hadisnya nih. Ini sehingga kita tahu ilmunya tentang sholat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adad man shalla alaih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syaral muslimin, la salata liman la yuqima sulbahu fir ruku' was sujud. Dawuhnya baginda Rasul, wahai kaum muslimin, tidak ada salat bagi orang yang tidak meluruskan tulang punggungnya dalam ruku' dan sujud. Niku la sholata, nggak ada sholat. Jadi sholatnya itu sholat tapi dianggap enggak sholat. La sholata. Subhanallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adad man shalla alaih. Maka dawuhnya baginda Rasul, kita disuruh oleh baginda Rasul, ya ma'syaral muslimin, wahai kaum muslimin, la sholata, tidak ada salat liman la yuqima sulbahu, tidak ada salat bagi orang yang tidak meluruskan tulang punggungnya fir ruku' was sujud, di dalam ruku' dan sujud.
Niki kecuali anak-anakku semua, misalnya orang sakit kan nggak bisa berdiri ya, nggak apa-apa, berarti duduk namanya sakit. Niki pengecualian, niki yang untuk yang tidak sakit, yang sehat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Namanya orang sakit niku kondisinya darurat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Dan anak-anakku semua, di dalam hadis yang panjang ini, anak-anakku semua, ini ada satu kengerian anak-anakku semua. Putus nama bosan, aman nggih? Bisa kelihatan nggih? Kurang besar atau kurang kecil? Aman nggih? Aman. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Anak-anakku semua, di dalam hadis yang panjang ini, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan la yutimma ruku'ahu yanquru fi sujudihi wa huwa yusalli, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law mata hadha ala halihi hadhihi mata ala ghairi millah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bahwa baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat seorang laki-laki tidak menyempurnakan rukuknya dan mematuk di dalam sujudnya. Mematuk niku lamcing, jedek-jedek, nah sujudnya cepat niku mematuk di dalam sujudnya ketika dia sedang sholat. Maka baginda Rasul bersabda, jika orang ini mati dalam keadaan seperti itu, sholatnya kayak begitu, dia benar-benar mati tidak di atas agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasul. Ngeri anak-anakku semua ini. Jadi orang yang sholatnya tanpa ilmu, sholatnya asal-asalan, anak-anakku semua, niku dalam hadis menika kalau mati, dia mati dalam keadaan kafir, naudzubillah, mati dalam keadaan di luar agama baginda Rasul. Subhanallah. Di dalam hadis niki ada ancaman yang sangat keras. Nggih, dikhawatirkan ini pelakunya niku adalah su'ul khotimah, mati tidak di atas agama Islam. Subhanallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Maka anak-anakku semua dan para jemaah, semoga kita semua salat kita sempurna, amin. Salat kita bagus, amin. Sesuai salatnya baginda Rasul, amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Maka anak-anakku semua niki di dalam hadis ini masih sangat panjang anak-anakku semua, yaitu tentang ilmunya salat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Di dalam hadis baginda Rasul yang lain, hadis sahih anak-anakku semua, kita dijelaskan lagi nggih, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yanzurullah azza wa jalla
ila salati 'abdin la yuqimu fiha sulbahu baina ruku'iha wa sujudiha. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak melihat salat seseorang yang tidak di dalam salatnya tidak menegakkan tulang punggungnya di antara ruku dan sujudnya. Allah tidak melihat salat orang tersebut. Subhanallah, anak-anakku semua. Diperjelas lagi oleh baginda Rasul, tidak la yandurullah, tidak dilihat oleh Allah orang yang tidak menyempurnakan rukuknya dan sujudnya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih. Maka ini hadis yang panjang, anak-anakku semua, dijelaskan di dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Ibunda Aisyah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Anak-anakku semua, sampun ngantuk napa dereng? Sampun ngantuk napa dereng? Dereng. Alhamdulillah. Kita terapi rumiyin. Kita sebelum kita tutup dengan doa, kita terapi dulu. Semoga anak-anakku semua dan para jamaah yang sakit semoga disembuhkan oleh Allah, amin. Yang sehat semoga dijaga kesehatannya oleh Allah, amin. Mari dipejamkan mata sambil bersolawat sebanyak-banyaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Ya Allah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla صلي